Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Titik Soeharto. Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto adalah politisi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan putri dari Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Nama Titik Soeharto belakangan ini tengah menjadi perbincangan publik. Namanya selalu dikaitkan dengan Prabowo Subianto setiap mencalonkan diri dalam pemilihan presiden atau pilpres. Apalagi di pilpres tahun 2024 ini, Prabowo Subianto memperoleh kemenangan meskipun hasil yang diperoleh menjadi polemik karena hasil cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Titik Soeharto lahir pada tanggal 14 April 1959 di kota Semarang, Jawa Tengah. Titik merupakan anak perempuan keempat dari Soeharto bersama Siti Hartinah yang lebih akrab disapa Ibu Tin Soeharto. Saat Titik lahir, Soeharto sudah berpangkat kolonel. Kemudian pada tahun 1966, Soeharto naik menjadi presiden dan sudah berstatus jenderal bintang 4. Silsilah dari garis ayah. Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto adalah putri dari Soeharto, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Pembangunan pada masa Orde Baru. Soeharto menjabat Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Soeharto menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, Soeharto adalah anggota militer dari Angkatan Darat. Selain Titik, Soeharto memiliki 5 anak lainnya dari pernikahannya dengan Siti Hartinah. Mereka adalah Siti Hardianti Rukmana atau Tutut, Sigit Harjo Juganto atau Sigit, Bambang Trihatmojo atau Bambang, Hutomo Mandala Putra atau Tommy, dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mami. Untuk lebih jelasnya mengenai silsilah Presiden Soeharto dan biografi Presiden Soeharto, bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Silsilah Presiden Soeharto dan Biografi Presiden Soeharto. Linknya saya taruh di deskripsi. Soeharto adalah putra dari Pajang Kertosudiro yang merupakan seorang petani dan bekerja sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa yang menikah dengan Raden Roro Sukirah. Pajang Kertosudiro adalah putra dari Kerto Irono. Nenek Titik dari ayah yang bernama Raden Roro Sukirah lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada 4 Maret 1946. Raden Roro Sukirah adalah putri dari Raden Ngabei Sukiman Atmo Sudiro yang menikah dengan Suminem. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Titik Soeharto atau Titik Hediati Haryadi bernama Raden Ayu Siti Hartinah atau akrab disapa Tin Soeharto yang merupakan putri dari Kanjeng Pangeran Haryo Sumoharjo dengan Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hudoyo. Kanjeng Pangeran Haryo Sumoharjono adalah putra dari Raden Mas Ngabehi Harjo Kusumo yang menikah dengan Raden Ayu Sudewi. Raden Mas Ngabehi Harjo Kusumo adalah putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Diningrat. Pangeran Haryo Suryo Diningrat adalah putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara III. Karena sang ayah yang berkarir di bidang militer membuat Titik kecil dan saudara-saudaranya hidup berkecukupan. Menjadi anak jenderal dan presiden membuat hidup Titik sudah lebih dari cukup.
Titik Soeharto diketahui pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Jakarta dan SMA Negeri 3 Jakarta Selatan tahun 1974 hingga 1977. Kemudian, Titik melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia pada tahun 1978. Pada tahun 1983, saat Titik masih berstatus mahasiswi, ia menikah dengan Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo yang sudah menjabat sebagai perwira TNI, tetapi Titik tak berhasil menyelesaikan pendidikannya. Titik mengambil bidang studi di Fakultas Ekonomi dan meraih gelar sarjana pada tahun 1985. Bila kita bandingkan dengan pendidikan Megawati Soekarno Putri yang sama-sama melanjutkan di perguruan tinggi, Megawati menempuh pendidikan tinggi di dua universitas, yaitu Fakultas Pertanian di Universitas Padjadjaran, Bandung dari tahun 1965 hingga 1967, namun tidak dapat menyelesaikannya. Megawati Soekarno Putri juga menimba ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, namun tidak menyelesaikan kuliahnya. Meski tidak lulus S1, pada Juni 2021, Megawati Soekarno Putri dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau Unhan RI. Gelar ini diberikan karena Megawati Soekarno Putri dianggap berhasil menuntaskan konflik sosial antara lain penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia selama menjabat di pemerintahan. Saat di UI, Titik Soeharto diketahui berteman dengan Agus Martowardoyo, sosok yang di masa depan kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2013 sampai 2018. Siti Hediati atau Titik Soeharto bergabung dengan Maharani Holding. Dalam biografi Agus Martowardoyo, Pembuka Perubahan tahun 2019. Menariknya, masa-masa kuliah Titik Soeharto terekam oleh dosen yang kelak menjadi mertuanya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Lewat biografi Jejak Perlawanan Begawan Pejuang tahun 2000, Sumitro bercerita bahwa Titik lebih suka duduk di belakang kelas. Selain itu, dia juga pernah mengulang mata kuliah yang diajarkan Sumitro. Atas dasar ini, saat Titik diperkenalkan pertama kali sebagai pacar oleh Prabowo, Sumitro lantas mengatakan, "She looks familiar." Dari pertemuan tersebut, keduanya lantas menjalin hubungan lebih lanjut. Prabowo yang berusia 32 tahun dan Titik yang berusia 24 tahun menikah pada tahun 1983. Setelah pernikahan itu, Titik Soeharto praktis menjadi istri dan ibu rumah tangga. Dia sempat melupakan kuliahnya di UI karena sibuk di kegiatan istri tentara. Kesibukan ini semakin menjadi usai dia dikaruniai anak pada tahun 1984. Meski bertambah sibuk, Titik Soeharto tetap sebisa mungkin lulus kuliah. Usai memenuhi syarat kelulusan seperti urusan nilai dan skripsi, Titik Soeharto akhirnya meraih gelar sarjana pada tahun 1985. Sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Tin Soeharto pada tahun 1992, Titik Soeharto menjadi sarjana pertama di keluarga Soeharto saat saudara-saudaranya selalu gagal lulus kuliah. Jules Tutwell dalam Asian Good Father memuat tabir perselingkuhan pengusaha dan penguasa tahun 2009 menyebut bahwa Titik Soeharto sempat berbisnis semen dengan adik ipar Hashim pada tahun 1988. Dia juga memiliki saham di bisnis milik kakaknya, Tutut. Tak hanya itu, Titik Soeharto
juga aktif di kegiatan filantropis sebagai pengurus beberapa yayasan milik keluarga. Majalah Time pernah menurunkan laporan kekayaan keluarga Cendana dengan judul Soehartoin yang berujung ke meja hijau. Disebutkan Titik Soeharto adalah penyuka merek berkelas tinggi seperti Harry Winston, Bulgari, dan Cartier. Titik Soeharto juga dikenal sebagai pengagum para bintang film. Ketika Steven Seagal ke Bali dalam rangka peresmian Planet Hollywood pada tahun 1994, misalnya, Titik Soeharto dikabarkan berdansa dengan bintang laga itu. Semua itu berjalan lancar sebelum prahara reformasi terjadi pada tahun 1998. Pada tahun tersebut, kehidupan Titik Soeharto mulai berbeda. Sang ayah sudah tak lagi menjadi presiden. Begitu pula hubungan dengan suaminya yang juga berakhir. Setahun setelah rezim ayahnya berakhir pada tahun 1999, majalah Time memperkirakan kekayaan pribadinya mencapai 75 juta dolar Amerika. Titik adalah seorang pengusaha di berbagai bidang industri. Titik sempat menjabat sebagai komisaris dari PT Bursa Efek Jakarta tahun 1995 sampai 1998. Titik Soeharto adalah komisaris di PT Mekar Unggul Sari sejak tahun 1994 yang bergerak di bidang rekreasi dan tanaman. Pada tanggal 27 Juli 2005, pengusaha Henry Pribadi melalui perusahaannya PT Cita Bumi Sakna melepas seluruh kepemilikannya di PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA sebesar 25%. SCMA merupakan induk perusahaan Surya Citra Televisi atau SCTV. Saham milik Henry dibeli oleh pemegang saham SCMA lainnya, PT Abimata Media Tama. Saham yang dijual Henry setara dengan 473.437.500 saham dengan harga Rp1.225 per saham. Titik Soeharto adalah komisaris PT Abitama. Saham SCMA disebut-sebut dimiliki oleh Abitama sebanyak 77,49% dan publik 22,51%. Di sini, Titik Soeharto juga duduk sebagai komisaris sejak tahun 2005 sampai 2015. Pada bulan Mei tahun 2006, Titik Soeharto 2 kali tampil di depan publik. Pertama, menjenguk dan memberikan bantuan pada pengungsi Gunung Merapi. Disinilah Titik Soeharto menyatakan permintaan maaf sang ayah Soeharto. Ketika gempa datang, Titik muncul lagi di Yogyakarta dengan membawa bingkisan 85 tahun Pak Harto untuk para korban musibah. Di sini, Titik Soeharto menyampaikan salam Pak Harto bagi warga setempat. Pada tanggal 9 Juni 2006, Titik Soeharto muncul sebagai pembawa acara di SCTV dalam penayangan siaran langsung Piala Dunia 2006. Hanya dalam 3 kali pertandingan, SCTV mendapat kritikan bertubi-tubi dari para penggemar bola yang menganggap Titik Soeharto tidak punya kompetensi sebagai pembawa acara. Sejak saat itu sampai berakhirnya gelaran Piala Dunia, Titik tidak lagi muncul sebagai presenter. Pihak SCTV menyangkal hal ini dikarenakan oleh tuntutan pemirsa dan beralasan Titik Soeharto hanya dikontrak untuk 3 pertandingan. Ada rumor yang mengatakan bahwa Titik Soeharto bisa menjadi presenter sebagai imbalan karena ia telah menalangi 25% dana pembelian hak siar Piala Dunia tahun 2006. Titik Soeharto juga diketahui dipilih sebagai salah satu juri pada acara pemilihan Putri Indonesia 2014. Pada tahun 2012, Titik Soeharto memutuskan untuk aktif berpolitik sebagai kader Partai Golongan Karya. Saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan DPP Partai Golkar
sampai 2014. Kiprahnya di politik mendorongnya untuk ikut serta dalam pemilu legislatif 2014 dan berhasil memperoleh kursi Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta setelah memperoleh 61.655 suara. Titik Soeharto berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Dan Titik Soeharto bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi. Namun pada tahun 2018, ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan keluar dari Partai Golkar. Pengunduran diri Titik Soeharto dari Partai Golkar dan DPR RI tentu tidak terjadi tanpa alasan. Pada Juni tahun 2018, Titik Soeharto memutuskan untuk bergabung dengan Partai Berkarya yang didirikan oleh adiknya, Tommy Soeharto. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Berkarya pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Tahun 2023, Titik Soeharto memutuskan untuk pindah dan bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin mantan suaminya Prabowo. Titik Soeharto bergabung dengan Gerindra untuk maju sebagai calon anggota legislatif dengan daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Gerindra, Titik Soeharto menempati posisi Wakil Ketua Dewan Pembina. Dia juga masuk ke dalam tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran Raka Buming Raka sebagai Dewan Penasehat. Bergabung dengan partai politik yang dipimpin mantan suaminya, Titik Soeharto dan Prabowo sering mengikuti acara yang sama. Contohnya saat TKN Prabowo Gibran mengadakan kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Titik Soeharto dipastikan lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029 berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024. Titik Soeharto tercatat mendapatkan 145.489 suara. Perolehan suara Titik lebih dari separuh total suara yang didapatkan Partai Gerindra di Daerah Istimewa Yogyakarta. Prabowo dan Titik Soeharto resmi menikah pada tahun 1983. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai satu anak, yaitu bernama Regowo Hadi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo, atau lebih dikenal dengan Didit Hedi Rasetyo yang lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1984. Sayangnya pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto hanya bertahan 15 tahun. Pada tahun 1998, keduanya memutuskan berpisah. Didit Prabowo tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat, dan saat ini bekerja sebagai seorang perancang busana setelah menyelesaikan pendidikan di Parsons School of Design. Prabowo sempat tinggal di Yordania selama beberapa tahun setelahnya sebelum kembali ke Indonesia. Banyak isu tentang perceraian Prabowo dan Titik Soeharto. Diduga salah satunya adalah persoalan pandangan politik dari kedua besan. Kala itu, Sumitro Jaya Hadikusumo dianggap mulai berseberangan dengan langkah politik ayah Titik Soeharto, yaitu Presiden Soeharto. Hubungan kedua besan tersebut memanas sejak tahun 1995. Sumitro yang sempat menjabat sebagai menteri dan pakar ekonomi dikenal memiliki sifat yang terbuka. Sikap ini yang berbanding terbalik dengan Soeharto yang otoriter. Sumitro juga kepergok mengunjungi dan mengundang HR Darsono yang merupakan lawan politik Soeharto. Sumitro yang merupakan seorang akademisi juga seringkali melontarkan kritik pada pemerintahan Soeharto. Kritik pada Sumitro yang membuat Soeharto panas kala itu adalah
soal dugaan kebocoran 30% dana pembangunan. Sumitro kala itu juga merasa bahwa Soeharto dalam memerintah semakin otoriter dan bergaya feodal bak raja. Semakin lama, Soeharto makin panas dengan berbagai kritikan Sumitro. Ia bahkan menyampaikan pesan melalui titik Soeharto untuk disampaikan kepada mertuanya. Kala itu, Soeharto menyebut priai sepuh yang masih radikal saja. Hal itu dibalas oleh Sumitro yang menyebut bahwa dirinya sulit berubah apalagi di usia senja. Kritikan-kritikan Sumitro terus berlanjut hingga Soeharto lengser pada tahun 1998. Kala itu, Prabowo juga dipaksa pensiun dini dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Setelah reformasi, Prabowo dan Titik Soeharto dikabarkan bercerai. Meskipun mereka telah bercerai selama 26 tahun, keduanya belum menikah lagi dan sering muncul bersama dalam acara kenegaraan. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik. Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Apakah Titik Soeharto akan menjadi ibu negara untuk mendampingi Prabowo pada saat pelantikan nanti? Baiknya kita tunggu saja. Demikianlah silsilah dan biografi Titik Soeharto yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.